المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadratin jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratis syekh الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه وشاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan bahasan mudzakarah kita, kajian akidah al-Asy'ariyah, itu kajian akidah sifat 20. Jadi kita masuk ke pembahasan mengenai sifat-sifat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani daripada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kesempurnaan dan keabsahannya keimanan kita kepada Allah, mesti harus kita iman bahwa Allah itu memiliki utusan-utusan yang Allah gunakan untuk menyampaikan risalah-risalahnya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi dan para rasul. Nah, supaya kita mengetahui lebih dan lebih kenal dengan para utusan-utusan Allah itu, maka perlu kita mengetahui ciri-cirinya. Dengan kita mengetahui ciri-cirinya, kita akan semakin yakin bahwa mereka itu beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kemarin kurang lebih sudah kita bahas mengenai sifat kedua, al-amanah, yaitu terjaganya para utusan-utusan tersebut dari segala bentuk kesalahan atau kemaksiatan. Nah, malam ini kita akan bahas sifat yang ketiga, yaitu tabligh. Yang baca dulu, tabligh artinya menyampaikan, maka mustahil kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Jawabkan Allah Subhanahu wa taala, sifat ketiga yang harus kita ketahui dan kita imani daripada sifat para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tabligh, yaitu menyampaikan. Dalam kitab akidah disebutkan apa itu tabligh? Ballagha ma ya'muru bi tablighihi bi husni tabligh, yaitu menyampaikan apa saja yang Allah suruh untuk disampaikan dengan sebaik-baik penyampaian. Itu menyampaikan apa saja. Ballagha ma, menyampaikan perkara, ya'muru, yang dia diperintah, bitablighihi, untuk disampaikan, bihusni tabligh, dengan sebaik-baik penyampaian. Ini sifat ketiga daripada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya sifat senantiasa menyampaikan apa-apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Apa saja yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul tersebut, para ulama mengatakan di antara sekian banyak yang telah disampaikan oleh para nabi, para rasul itu, intinya hanya pada 5 perkara saja.
dari semua yang dia sampaikan, sampai dikatakan khususnya Nabi kita Muhammad, tidak ada hal-hal di dunia ini yang kaitan tentang keduniaan atau keagamaan ukhrawi atau duniawi yang tidak disampaikan oleh Nabi. Sempurna disampaikan. Mau selamat di dunia sudah disampaikan caranya oleh Rasulullah, mau beruntung di akhirat juga sudah disampaikan. Ketika haji wada, Nabi katakan, hal ballagtu, apa aku sudah sampaikan kepada kalian semua? Maka sahabat tidak mengatakan dia saja, tidak mengatakan ya Rasulullah sudah sampaikan. Apa sahabat katakan? Haknya menyampaikan sudah Tuhan tunaikan. Jadi haknya bukan sekedar menyampaikan, tapi haknya menyampaikan itu menyampaikan disertai dengan haknya, tuntunannya sudah Tuhan sempurnakan. Jadi sekian banyak itu tercangkum dari 5 hal saja yang disampaikan oleh para nabi tersebut. Dari sekian banyak yang disampaikan itu, yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina. Yang pertama, apa yang disampaikan mengenalkan mereka dengan Allah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan mereka tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, inti risalah yang dibawa oleh setiap para nabi dan para rasul. Ini intinya, mengenalkan Khalik kepada makhluk, mengenalkan pencipta kepada yang diciptakannya. Dalam ayat-ayat lain juga banyak disebutkan, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum, tidaklah bagi kalian, ilahan ghairah, Tuhan selain Allah. Dalam ayat lain, wa ma arsalna min qablika, tidaklah aku utus utusan sebelum kau, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, kecuali aku wahyukan kepada mereka bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi misi pertama dakwahnya para anbiya wa rasul itu dakwah akidah tauhid, mengenalkan manusia dengan pencipta diri-diri mereka dan pencipta alam semesta. Itu yang pertama, yatlu alaihim ayatina. Maka enggak ada nabi itu tidak mengenalkan Allah kepada kaum itu, enggak ada. Karena itu inti utama dakwahnya para anbiya. Kemudian yang kedua, yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim, yaitu membersihkan mereka dari apa? Dari segala bentuk hal-hal yang akan merusak keimanan dan amal ibadah mereka. Membersihkan mereka dari hal-hal yang akan merusak keimanan mereka, akidah mereka, dan segala bentuk amal ibadah mereka dibersihkan. Kalau yang merusak akidah itu apa? Kesyirikan, kemunafikan, itu merusak akidah. Itu pun diberitahukan oleh para nabi. Jangan kau sembah yang selain Allah, jangan kau yakin kepada selain Allah, jangan kau serupakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk-makhluk. Banyak sekali penyampaian yang disampaikan oleh para utusan tersebut terkait bagaimana selamatnya akidah kita. Kemudian menyampaikan juga bagaimana selamat amal kita dari segala kerusakan-kerusakan. Disampaikan bagaimana amal kita biar enggak rusak. Di sana jangan ada riaknya, jangan ada takaburnya, jangan ada hasadnya, jangan ada ini dan itu. Semua itu akan merusak segala bentuk ibadah-ibadah yang kita buat. Nabi sabdakan, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sifat hasad, dengki, iri, kalau bahasa ente dengki ini, hasad ini telonate,
dengan semua nikmat iri. Perbuatan seperti itu tuh yakulul hasanah, akan menghabisi segala bentuk ibadah, kebaikan yang kita buat. Kama takulun narul khatab, sebagaimana api itu melahap kayu-kayu bakar yang kering itu. Berapa banyak kayu bakar kering di tempat kita ini, kalau tersentuh api hangus semua, dilahap semua. Begitu juga sifat hasad. Sombong juga begitu. Siapa yang ada sombong di hatinya walau sebesar zarrah, zarrah ini seperti sida buka bali sida kelemak-lemak, kemudian masuk yang namanya sinar matahari, sida serius arah sak kebar-kebar nus kecet nus terbang-terbang, itu namanya zarrah. Sekecil itu ada sombong, maka apa jaminannya? Tidak akan dapat cium bau surga. Cium bau surga nggak dapat, apalagi masuk. Nah, itu diberitahukan oleh Nabi cara membersihkan supaya selamat amal kita dari kerusakan-kerusakan seperti itu. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari rusaknya akidah-akidah kita, umatnya, hambanya, dan membersihkan mereka supaya tidak rusak amal-amal yang mereka buat. Namanya kita buat amalnya kan capek, lelah, tapi ngerusaknya cepat sekali. Pira tahun tengaji ini dengan kita buat suatu dosa yang tidak kita taubati, itu bisa menghanguskan semua yang telah kita buat. Namanya membangun itu memang berat, kalau ngerusak itu mudah. Ini masjid ini sampai ini di Manara selesai pembangunan masih ada terenovasi. Lagu Munara perintah untuk hancurkan, mungkin sejelo dua jelo hancur. Mudah, ngancur itu mudah. Nah, gitu yang merusak amal itu mudah ketimbang berbuat amal itu. Nah, kita diberitahukan oleh Nabi tata cara biar itu tidak rusak amal-amal kita. Kemudian yang ketiga, misinya apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yaitu mengajarkan, menerangkan tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yaitu syariat, tata cara bagaimana sholat, puasa, zakat, haji, dan macam-macam yang ada di syariat agama ini. Cara munakahat yang benar, nikah itu bagaimana yang benar, kemudian cara muamalah jual beli bagaimana yang benar agar tidak termasuk jatuh ke dalam yang haram-haram. Nah, itu diajarkan, disampaikan oleh yang mulia baginda Muhammad Mustafa SAW, khususnya nabi-nabi terdahulu. Itu yang ketiga misinya, menyampaikan risalah syariat kepada umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah kita untuk tegakkan salat dan sampaikan zakat. Belum dibahas dalam hadis-hadis beliau tata caranya dan sebagainya. Itu yang ketiga misi para nabi. Pertama, menyampaikan, mengenalkan makhluk kepada Khaliknya, kemudian membersihkan amal-amal mereka dan akidah mereka dari kerusakan, kemudian juga mengajarkan syariat, tata cara berhubungan dengan Allah biar benar, biar diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, apa misinya? Menyampaikan bahwa diri ini seorang rasul. Jadi dikenalkan dulu, dikenalkan, wahai kaumku, aku ini adalah utusan Allah. Bukan sombong, memang harus dikenalkan. Makanya bedanya para nabi dan rasul itu, kalau rasul diberi syariat, diamalkan oleh beliau dan harus disampaikan, wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau nabi enggak, syariatnya hanya berlaku untuk dia, cuman wajib dia sampaikan bahwa dia itu nabi kepada umatnya itu, supaya umatnya tahu sehingga beradab dia dengan nabi tersebut. Paham ya? Kalau rasul itu sudah tentu nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Nah, rasul diberi syariat untuk diamalkan olehnya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Itu rasul, agak berat tulisnya. Kalau nabi, syariatnya hanya berlaku untuk dirinya, tidak untuk umatnya, cuman wajib dia sampaikan dia itu seorang nabi kepada kaumnya itu. Ya kaum, disebutkan dalam Al-Quran, ya qaumi inni rasulullah ilaikum jami'a, wahai kaumku, inni rasulullah, aku ini utusan Allah, ilaikum jami'a, kepada kalian semua. Jadi wajib setiap nabi atau rasul itu menyampaikan bahwa dia itu utusan Allah, biar ditahu, biar bisa diteladani, biar mereka beradab dengan utusan-utusan Allah tersebut. Paham ya? Itu misinya. Karena
kalau nggak diketahui dia seorang rasul, ya bagaimana akan, kalau dia seorang rasul bagaimana akan menyampaikan? Begitu juga seorang nabi, bagaimana akan diittiba kehidupannya. Kemudian yang terakhir, ini inti-inti ini, sebenarnya banyak tapi ini inti-intinya yang terakhir, yaitu mengingatkan kaumnya atau umatnya akan kehidupan akhirat. Ini yang terakhir. Ya qaumi innamal hayatud dunya mata' wa innad darul akhirah hiya darul qarar. Wahai kaumku, innama hadhil hayatid dunya mata', sungguh kehidupan dunia ini sebentar, cepat. Wa innad darul akhirah, sementara negeri akhirat, hiya darul qarar, itulah negeri yang kekal yang sebenarnya. Jadi misi yang terakhir itu apa? Mengingatkan umatnya bahwa jangan terlalu kalian bersungguh-sungguh tentang urusan dunia, karena dunia ini akan hancur, akan kalian tinggalkan, atau dia yang akan meninggalkan kalian. Fokuslah terhadap akhirat, karena akhirat adalah negeri yang kekal selama-lamanya. Setiap nabi mengingatkan itu. Ya qaumi innamal hayatud dunya mata' wa innad darul akhirah hiya darul qarar. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Itu diingatkan kepada umatnya biar dunia ini dijadikan ladang untuk akhirat. Itu diingatkan umatnya. Maka benar memang dunia ini jangan sampai kita jadikan tujuan inti dalam kehidupan kita. Dunia ini sebatas ladang untuk kita persiapan untuk akhirat kita. Jangan habiskan waktu kita banyak-banyak di dunia ini dengan hanya urus dunia saja. Penting juga kita siapkan bekal, tapi ada yang lebih penting. Ulama katakan perlu kita itu taqdimul aham alal muhim. Memang dunia ini penting karena kita butuh makan, tapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting yaitu akhirat yang pasti kita akan semua datangi. Kalau di dunia susah, ya susahnya sementara. Paling nanti bisa senang gembira dapat rezeki lagi. Senindak meninggal bisa nikah lagi. Tidak ada uang bisa ngutang. Tapi kalau di akhirat tidak susah, ya susah sesungguhnya di akhirat itu. Bahagia sebenarnya. Nah itulah yang kalian fokuskan, pesannya para nabi itu yang kalian fokuskan, karena di sana itu sengsara yang sebenar, bahagia yang sebenar. Karena dalam riwayat nabi itu berpesan, apa pesannya? I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. I'mal lid dunyaka, beramalah untuk duniamu, ka'annaka, seolah-olah kami ta'ishu abada, akan hidup terus, tidak mati-mati. Bekerja dunia itu seolah-olah kami tak akan terus hidup, nggak bakalan mati. Maknanya apa? Dalam urusan dunia itu slow saja, karena masanya masih panjang. Dia tidak mati, dia temu nak jemaah tegawe ini, dia temu jemaah maliki bau teanu dunia ini. Karena Nabi pesan beramal untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Itu slow doang mantan tegawe ini. Dia temu nak jemaah tegawe slow, karena kita akan hidup terus. Lakin akan tetapi untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi untuk akhirat seolah-olah enggak ada waktu sudah selain hari ini. Jemaah anu terponis dak mati wah. Enggak ana arah waktu tele delone doang. Itu untuk akhirat. Dia arah waktu sejemaah wah. Maka betul-betul semua jenis amalnya kita fokuskan selesaikan saat itu. Nah, itu untuk akhirat. Ditetapkan si Nabi itu untuk laun wah ngaji, jemaah wah ngaji, jemaahlah aku berjamaah jemaah dan bau. Maka ini pesan Nabi, jangan sia-siakan waktu-waktu yang Allah berikan di kehidupan kita yang sesaat di dunia, kan ini bernilai besar. Dalam riwayat disebutkan, inna aktsara siha ahlan nar minat tathwib
kebanyakan teriakannya orang-orang di neraka kelak itu teriak gitu, nyesal minat tasbih, karena nyesalnya waktu-waktu yang mereka telah lewatkan dengan lalai atau dengan maksiat kepada Allah. Waktunya banyak kosong di dunia ini dengan dilewati dengan kelalaian, dengan kemaksiatan. Itu yang dinyesalkan, dia teriak-teriak, makatlah ikut nganu, makatlah ikut nganu. Hanya salik itu sudah ada gunanya. Jangan kita remehkan waktu ini, berharga. Makanya Allah bersumpah, wal asr demi masa. Saking pentingnya waktu yang sekarang ini, seolah-olah kita anggap penting, biasa saja, berjalan. Nanti di akhirat, jangankan yang di neraka, masalah waktu ini, yang di surga pun nyesal. Surga ini kan dapatkan nikmatan, di neraka susah pun. Lagu arah dengan nyesal. Saya mereka nyesali waktu-waktu ketika di dunia, ndekna barengi dengan zikir, ndekna barengi dengan ingat Allah waktu yang telah terlewat itu nyesal lah risau. Laisa yatahatsaru ahlul jannah illa sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurallaha fi. Tidaklah menyesal hari surga itu kecuali waktu-waktu yang marrat bih, yang terlewat dari mereka, sedangkan mereka tidak ingat Allah di waktu-waktu itu nyesal mereka. Karena bedanya satu subhanallah dengan temannya ini, satu aja beda subhanallah itu, tingkatan surganya, jaraknya bedanya itu sejauh langit dan bumi, beda segi subhanallah. Nyesal Allah ipada amalan si pulan, cuman beda kepada si malaikat. Aku kan kencebaturku nih lai barangku ngaji, barangku jok baby duan kanjuk sampai mati bareng, maka dia cok surga aku lihat arah sikit beda me ganci ya kelebihan sikit dalam subhanallah semenuti sedih. Sekarang kan itu waktu tersia-sia begitu saja. Ya besoklah kita sama-sama, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul memperhatikan waktu kita. Nah, itulah inti dari misi para nabi tersebut. Yang terakhir, mengingatkan kaumnya, umatnya akan negeri akhirat. Mafhum insyaallah ya. Maka mustahil kitman, menyembunyikan. Maka mustahil para nabi itu tidak menyembunyikan. Dalilnya dalam Al-Quran surah Yasin, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidaklah para utusan ini, dalilnya bahwa setiap rasul itu punya sifat menyampaikan tabligh. Dalam ayat lain juga, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Dalam surah Yasin, wa ma 'alaina illal balagul mubin. Jadi semua para nabi itu menyampaikan. Dalam ayat lain Allah berfirman, apa bunyinya itu? Uballighukum risalata rabbi wa ana lakum nasihun amin. Uballighukum risalata rabbi, aku sampaikan kepada kalian risalata rabbi, risalah Tuhanku. Wa ana lakum, dan aku bagi kalian nasihun amin, penasihat yang dipercaya. Ini dalil-dalil bahwa para rasul itu punya sifat tabligh. Maka mustahil kitman, mustahillah para rasul itu tidak menyampaikan. Kalau dia tidak menyampaikan, ya tidak akan dapat kita sekarang ini ilmu-ilmu ini. Karena rasul dulu menyampaikan sehingga kita tahu, dan menyampaikan ilmu itu kewajiban bagi para rasul. Dan kalau tidak menyampaikan itu mustahil terjadi karena sifatnya. Dan orang yang menyampaikan ilmu dilaknat oleh yang menyembunyikan ilmu, dilaknat. Disebutkan dalam riwayat, katimul ilm yal'anuhu kullu syai'. Siapa yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh segala sesuatu. Kok rasul itu sampai tidak menyampaikan risalah, dapat laknat dia. Nah, mustahil rasul itu dapat laknat. Maka akan terjadi rasul itu menyembunyikan apa yang disampaikan. Dalam Al-Quran Allah firmankan, orang-orang yang diberi Alkitab kemudian wayaktumunahu, kemudian dia sembunyikan, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak sampaikan kepada umatnya,
ulaika yal'anuhumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan semua melaknatnya. Maka kalau Rasul enggak menyampaikan, berarti kena ayat ini dilaknat. Maka mustahil Rasul utusan Allah kasih Allah dapat laknat. Berarti bahwa Rasul itu menyampaikan. Kalau enggak menyampaikan dapat laknat. Mana ada kekasih Allah? Para kasih Allah, para Rasul itu dapat laknat Allah. Maka mustahil itu terjadi. Berarti semua para utusan Allah itu menyampaikan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaihi min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah perintahkan untuk sampaikan kepadamu, kepada umat, untuk umatmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Kalau enggak kamu sampaikan, ya kamu tidak dikatakan menyampaikan. Nah, itu. Kemudian jawabkan Allah Subhanahu wa taala setelah disampaikan bihusni tabligh, dengan sebaik-baik penyampaian. Dia sekedar menyampaikan tapi dengan hikmah. Tidak ada yang dilebihkan dalam penyampaiannya, tidak ada yang dikurangi, atau yang tidak ada yang disalah sampaikan. Jadi apa yang disuruh sampaikan oleh Allah segini banyaknya, segitu yang disampaikan. Tidak ada lebih, tidak ada kurang, tidak ada diganti, tidak ada disampaikan nanti atau kapan, enggak, sekitar diperintah sampaikan. Hatta itu membahayakan untuk dirinya atau akan merusak kehormatannya atau akan kelihatan aibnya Nabi tersebut, kalau Allah sudah sampaikan dengan sebaik-baik penyampaian. Tidak ada ditambah oleh dia Rasul itu wala satu ayat, enggak, atau dikurangi atau agak dibelakangkan nanti yang, atau dirubah atau lain yang disampaikan, itu enggak bakalan terjadi. Kayak yang kemarin-kemarin yang sampaikan, bagaimana Rasul itu menyampaikan dalam ayat Al-Quran kan, pernah Nabi SAW, ini kita ulang lagi karena ada sangkut pautnya dengan sifat tabligh ini. Buktinya bagaimana Rasul itu tidak kitman, tidak menyembunyikan wala sedikit, atau tidak membalikkan atau merubah apa yang disampaikan itu terus yang lain disampaikan, itu akan bakalan terjadi. Itu namanya enggak tabligh, itu khianat. Pernah ketika Nabi SAW buat majelis seperti ini, majelis bersama pembesar-pembesar orang-orang luar gitu, orang Parsi, Romawi, atau orang-orang luar Arab sudah datang bertamu ke Madinah untuk mendalami Islam. Tamu-tamu besar, utusan-utusan kerajaan disambut oleh Rasulullah, diajak muzakarah oleh Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi ini, namanya Abdullah ibnu Umi Maktum, sahabat Nabi yang buta, muazzinnya sahabat Nabi untuk sholat tahajud. Kalau untuk sholat subuhnya Bilal, jadi muazzin sholat subuh itu Bilal, jangan dibalik. Orang mengatakan Bilal tahajud, tidak, Bilal itu sholat subuh, makanya ditambah sama Bilal as-sholatu khairun minan naum, itu sunnah Bilal. Tak ada dari Nabi yang merintahkan untuk as-sholatu khairun minan naum, itu dari Bilal. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa Bilal kamu tambah? Supaya Rasulullah orang mementingkan sholat, ya tidak apa-apa, disetujui oleh Nabi. Nah ketika disetujui oleh Nabi termasuk sunnah jadinya, walaupun dibuat Bilal tapi Nabi setuju. Itulah namanya sunnah takririyah, sunnah yang ditetapkan oleh persetujuan Nabi, walaupun Nabi nggak pernah buat, sahabatnya yang buat tapi Nabi setuju, berarti termasuk sunnah. Datang sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum ini, datang di perkumpulan orang itu, datang tiba-tiba, maka ada khadimnya Rasulullah, CP Rasulullah, ya Rasulullah, ada Abdullah ibnu Maktum mau ketemu Tuhan. Maka bilang, oh jangan, nanti kan Nabi lagi repotnya bertemu dengan para tamu-tamu besar ini, nanti suruh dia tunggu dulu balik. Di istilahnya Nabi itu meremehkan gitu. Sebenarnya enggak, karena Nabi itu dalam keadaan menghadapi orang-orang ini, orang-orang utusan-utusannya. Jadi nanti dah kamu nanti selesai ini gitu. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa turun ayat itu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur oleh Allah, cuek terhadap orang buta.
ditegur oleh Allah. Nah di saat itu Nabi diperintah sampaikan ini ke umat. Teguran Allah ini untuk kamu, sampaikan ke umat. Namun itu kan, wah, ini aib saya ini, masa mau sampaikan kepada seluruh umatnya? Oh enggak, Nabi tugasnya tabligh, sampaikan walaupun berat, sampaikan. Turun ayat disampaikan. Teguran Nabi tersebut itu langsung dari Allah atas cueknya dengan sebenarnya ya kalau begini kan biasa. Ini orang lagi ketemu orang banyak, orang besar, terus dia datang disuruh nanti. Nah, itu maksudnya apa? Jadi walaupun berat bagi Nabi disampaikan, tapi tetap karena sifatnya para Nabi menyampaikan apa adanya walaupun berat. Termasuk kisahnya Isra dan Mi'raj, kan ini berat bagi Nabi karena pekerjaan yang dilakukan Nabi ini di luar akal sehat kita. Dari Mekah ke Palestina, terus naik langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Aras, ke Sidratul Muntaha, kemudian keliling surga neraka, balik lagi ketemu para nabi, terus itu hanya satu malam. Selesai itu Nabi diperintahkan, Muhammad kasih sampaikan ke umatmu. Ini berat bagi Nabi ini. Tidak bakalan ada yang percaya udah ini kalau begini ini berat. Mesti banyak akan terjadi goncangan dalam umatnya ini. Pasti akan dikatakan kahin, sahir, penipu, asatirul awalin, macam-macam. Tahulah Nabi disukunya, tapi Allah suruh perintah sampaikan. Nah sifat para Nabi tabligh tetap disampaikan. Disampaikan. Maka semua orang, oh nih Muhammad lekat, bohong sudah ini. Nauzubillah. Karena mereka pakai akalnya. Sehingga banyak riwayat Siti Aisyah itu banyak yang baru-baru Islam itu murtad, tapi akhirnya mereka Islam lagi. Itu diantara sifat tablighnya para nabi. Walaupun berat, bahkan itu akan ada tantangan nanti untuk dirinya, akan ada ancaman dan sebagainya datang, tapi Allah sudah perintahkan sampaikan, tetap disampaikan. Itulah sifat tablighnya para utusan-utusan Allah. Enggak ada sedikit pun kalau sudah Allah perintahkan sampaikan, enggak dikedepankan, enggak dikurangi, enggak dipindah, enggak dirubah, enggak dirubah macam-macam, tetap sampaikan apa adanya. Walaupun tantangan hambatannya besar, walaupun itu aib bagi beliau. Nah inilah yang perlu kita ketahui daripada sifat tablighnya para utusan-utusan Allah. Jadi enggak ada istilah para nabi itu menyembunyikan apapun. Maka apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu semua adalah apa yang Allah perintahkan. Ditegaskan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja yang disampaikan oleh para utusan-utusan tersebut, melainkan itu adalah wahyu daripada Allah. Maka wajib kita benarkan, imani, percaya apa yang disampaikan Rasul. Masuk akal enggak masuk akal, kita temukan enggak kita temukan, atau bakalan enggak kita temukan di dunia nanti di akhirat, wajib kita imani. Bercerita dia tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, tentang ini, wajib kita imani. Bercerita nanti di akhir zaman akan terjadi urusan, wajib kita imani walaupun tidak akan temukan. Itu apa namanya, kehendak keimanan kita kepada apa yang disampaikan oleh para rasul. Kita tolak, kita iman kepada rasulnya, tapi kita bohongkan salah satu dari apa yang disampaikan, enggak percaya dengan apa yang disampaikan, enggak percaya saya dengan takdir enggak ada, enggak diterima keimanan kita oleh Allah. Kita iman dengan rasulnya, dan kita iman apa yang disampaikannya itu kita yakini benar adanya. Enggak boleh kita ragu-ragu, enggak boleh kita tolak, apalagi sampai kita timbang-timbang, enggak boleh. Paham ya? Nah sikap kita bagaimana? Nah, kita punya sikap juga. Sifat tablighnya para nabi ini, justru kita pun juga harus mengikuti sifat nabi tersebut. Itu kita juga menyampaikan, terkhusus wabil khusus kita umat akhir zaman lagi. Tidak akan ada lagi nabi diutus selepas Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ini penutup para nabi sudah. Kalau dulu-dulu itu kalau mati rasulnya syahid, wafat, ada lagi rasul selepas, ada lagi. Tapi Nabi Muhammad meninggalnya sudah, ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Aku ini penutup nabi, dan akan nabi ada selepasku lagi. Maka tugas saling mengingatkan, saling menasihati, saling beri semangat, support, itu tugas kita semua sudah yang menjadi umat yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Tapi aku tidak seorang alim, tidak perlu alim kalau saling mengingatkan itu. Yang penting lihat seliuk batur telale atau maksiat, tegur.
Balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Insyaallah ini banyak dapat kita kaji tadi, apalagi kita sering-sering aja ini banyak kita tahu dan kita sampaikan kepada yang lain. Kalau menyampaikan itu ya mengajar itu siapapun boleh. Beda dengan mengajar. Kalau mengajar yang harus ustaz, ulama. Paham ya? Nah, terkhusus kita umat akhir zaman, umat yang dilahirkan paling akhir ini, kita punya tanggung jawab besar, yaitu meneruskan risalah perjuangannya Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah yang terakhir dan tidak akan ada nabi selepasnya. Mafhum insyaallah ya? Allahu a'lam bishawab. Nggih, ada yang bertanyakan sebelum kita lanjutkan sedikit? Paham tapi ini ya? Kalau sudah bertanya agak depanan caranya. Jangan jauh-jauh nak kedengeran nanti. Sunnah ngaji itu depan-depan gitu. Ya. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Salam. Yang benar sudah itu. Di antara fadilahnya silaturahim itu kan akan memanjangkan umur. Sebenarnya bukan memanjangkan umur. Waktunya dicabut itu agak dimundurkan. Umur itu kalau sudah 100 ya 100. Cuman kalau udah 90 tahun mau dicabut, jadi dimundurkan jadinya gitu. Bukan umurnya dipanjangkan, enggak, kematiannya dimundurkan gitu. Itu cerita mengenai keutamaan silaturahim. Biasanya orang-orang yang suka silaturahim itu dipanjangkan kematiannya. Maksudnya agak lama kematiannya itu, bukan dipanjangkan umurnya. Waktu matinya itu agak dipanjangkan. Mikir umurnya ini 100 tahun. Takdirnya itu 80 tahun. Takdirnya itu di 80 tahun meninggal karena dia sering silaturahim, terus nanti akan menyampai umurnya yang 100 tahun. Jadi itu enggak masalah. Karena ada hadis yang mengatakan orang yang sering gemar silaturahim itu akan mendapatkan kepanjangan umur. Mungkin itu diantara sebabnya malaikat tidak mencabut nyawanya. Sudah banyak riwayat dari hadis Nabi yang menekankan kita untuk sering silaturahim, memudahkan rezeki, memberkahkan umur.
dan akan memanjangkan waktu kematian kita. Paham ya? Ada lagi? Paham ya? Jadi itu keutamaan, intinya keutamaan kita silaturahim. Ada saya punya teman tak sabri, namanya Nyangget itu. Dan kenal sih dia, tak sab Nyangget itu. Itu kan wayahnya kan sakit-sakit kemarin operasi, tapi sakit-sakit begitu tetap aja dihantar sama anaknya itu silaturahim, kadang ke Presa, kadang di mana-mana. Tetap aja, balas yang kasihan kita ngelihatnya itu. Karena itulah fadilah silaturahim itu akan tetap aja dikasih kesempatan itu oleh Allah. Kenapa? Tidak tahu namanya. Yang sering ke sana. Sab Jibri. Kadang sakit beliau itu, kemana ke WC aja ditenteng samanya. Tapi kalau silaturahim itu dari dulu, pokoknya sebelum habis maghrib, sebelum isya sudah sampai ke tujuannya, itu digonceng sama anak, nanti dijemput. Makanya ya mungkin bisa jadi jodohan kita nanti ketimbang beliau, walaupun udah tua terus sakit-sakitan. Ya, ada yang tanyakan lagi? Ya. Apa? Ayat? Hah? Abasa. Nanti sudah buka di Al-Quran. Intinya Nabi itu abasa wa tawalla. Nabi itu berpaling. Anja'ahul a'ma, tatkala datang orang buta kepada beliau. Jadi intinya teguran itu, teguran. Jelas-jelasnya nanti sudah buka. Abasa wa tawalla. Abasa itu kayak apa? Ngerap sejadah, terus tawa wa tawalla, berpaling gitu. Anja'ahu, ketika datang kepadanya al-a'ma, orang buta. Tapi lebih jelasnya sudah buka Al-Quran. Sambil nyapu itu salah kan? Buka salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana juga ini dekat-dekat pemilihan ya, supaya jelas pemilihan kita itu ya, kita cari ciri-cirinya, ada enggak ciri-cirinya yang ini. Pemimpin kita itu dia siddiq enggak? Dia benar enggak dalam bicaranya? Dia amanah enggak? Kalau janji itu amanah enggak, ada khianat. Kemudian dia tabligh enggak? Dia sering enggak mengajak dalam kebaikan, terutama dalam ibadah, dalam kebaikan, dalam majelis. Kemudian patonah cerdas, dia itu cerdas enggak, mampu enggak lihat kondisi musim sekarang terjadi begini di kampung kita, cepat enggak dia bergerak di situ. Kalau enggak ada sifat-sifat ini, kita cari pemimpin yang punya sifat seperti ini. Kayak ini contoh oleh Nabi. Nabi itu pemimpin umat manusia, ya sifatnya ini. Maka kalau mau cari pemimpin supaya kita selamat, cari pemimpin yang punya sifat siddiq. Kalau bicara itu jujur, amanah. Kalau janji itu ditepati. Lebih baik nggak usah janji kalau nggak mau dipati. Jangan dijanjinya begini nanti malah jadi tuntun di akhirat. Kemudian tabligh, ada dia potensi juga di samping dia bangun mungkin ngajak orang untuk dekat dengan Allah. Kemudian cerdas, tahu kondisi. Kalau mungkin ada terjadi di tempat kita sesuatu yang perlu diselesaikan, dia cepat tanggap di sana, selesaikan. Nah, pemimpin seperti ini yang mencontohi Rasul, ini kalau kita pilih akan membawa kita pada jalan keselamatan. Tapi kalau enggak, ya bangkrut 5 tahun sudah. Salah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman untuk kita bisa amal dan sampaikan, dan insyaallah untuk sifat selanjutnya fatanah ke depan kita akan bahas. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah